Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Netizen pencinta kebaikan dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan kita bukan saja hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan suami istri mulai munculnya fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Akan tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan seluruh anggota tubuh kita, termasuk daripadanya adalah lisan kita. Perintah untuk menjaga lisan ini telah jelas di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 20, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah yang benar, berbicaralah yang baik. Dan juga Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata beliau SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW untuk senantiasa menjaga lisan kita, khususnya tatkala di bulan Ramadan? Ada seorang tabi'in yang bernama Tawus bin Kisan rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya lisani sub'un, lisanku adalah binatang buas. Inna arsaltuhu akalani, apabila aku melepaskannya maka akan aku diterkam. Artinya ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik, membicarakan keburukan orang, mencaci maki, merendahkan orang lain, maka lisan ini akan dapat menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Pahala-pahala kita di bulan Ramadan yang sudah kita kerjakan, segala amal ibadah kita akan hancur luluh lantah akibat kita tidak bisa menjaga lisan kita. Dan pada akhirnya ketika kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan sebab kita masuk ke dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, sobat netizen pecinta kebaikan dimanapun Anda berada, ada beberapa kiat-kiat yang harus kita pahami dan kita amalkan untuk bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama adalah hendaknya kita berusaha untuk berbicara yang baik atau diam. Sebagaimana tadi kami jelaskan, sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Para ulama menjelaskan yang dimaksud berbicara yang baik, di antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan adalah berbicara yang dapat mengandung kemaslahatan, kebaikan, keuntungan dari sisi dunia maupun akhirat. Ketika kita menimbang apa yang akan kita katakan ini mengandung kebaikan, kemaslahatan dari sisi dunia maupun akhirat, maka silakan kita berbicara. Namun sebaliknya, ketika pembicaraan yang akan kita ucapkan tidak mengandung kemaslahatan sedikit pun, maka kata Nabi SAW, liyasmut, hendaknya kita diam. Karena ketika kita terbiasa dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak mengandung manfaat, akan menjerumuskan kita kepada pembicaraan-pembicaraan yang dapat menjelebabkan kita ke dalam dosa. Kemudian yang kedua, kiat-kiatnya adalah bagaimana kita menghindari majelis-majelis atau circle atau kelompok-kelompok yang kumpul-kumpul yang di dalamnya tidak ada manfaat. Karena biasanya ketika kita nongkrong-nongkrong ya di satu kelompok atau majelis yang tidak ada maksud dan tujuannya, ini akan menggiring kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Karena biasanya tidak renyah, tidak asik kalau kita tidak membicarakan keburukan orang lain tatkala kita berkumpul. Maka hendaknya di bulan Ramadan ini kita berusaha
untuk menghindari circle kelompok atau majelis-majelis yang kumpul-kumpulnya ini tidak ada manfaatnya, agar kita bisa mengkontrol lisan kita untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita untuk bisa menjaga lisan kita, kita berusaha untuk muhasabah diri. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan sebuah kesalahan. Cukup banyak kesalahan yang kita perbuat dan cukup kita jadikan kesalahan ini sebagai bahan muhasabah. Ketika kita menyibukkan diri kita untuk bermuhasabah terhadap dosa-dosa kita, merisaukan dosa-dosa yang kita perbuat, maka sungguh kita tidak akan sempat untuk membicarakan keburukan orang lain, mengingat-ingat keburukan orang lain. Karena sejatinya kita adalah pendosa dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kiat-kiat yang dapat menjadikan kita bisa mengkontrol lisan kita, khususnya ketika di bulan Ramadan. Harapannya tatkala di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mengkontrol lisan kita, kemudian tatkala Ramadan meninggalkan diri kita, kita masuk di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, kita lebih bisa untuk bagaimana mengendalikan lisan kita sehingga kita tidak kembali berbicarakan keburukan orang lain, kita tidak kembali membicarakan keburukan orang lain atau mencaci maki orang lain. Barakallahu fikum, mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.